Sekarang mari kita membuka satu bagian di dalam Alkitab, Lukas 23 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Bapak Ibu Saudara sekalian, catatan tentang bagian ini dicatat juga di dalam beberapa Injil sinoptik yang lain. Di dalam Injil Matius, di dalam Injil Markus, bahkan dalam perspektif Yohanes juga. Tetapi ada hal yang menarik tentu yang kita bisa lihat yang berbeda di dalam setiap Injil. Setiap Injil tentu menyajikan di dalam perspektif masing-masing, tetapi bermuara kepada satu tokoh, yaitu Kristus. Tetapi kalau kita melihat di dalam Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang sedang mau dikatakan di dalam bagian itu? Saya akan memulai dengan satu kutipan daripada seorang penulis Kristen bernama Paul David Tripp. Paul David Tripp mengatakan bahwa apakah berita yang terbaik dalam dunia ini? Maka kalau kita sedang memikirkan apakah berita yang terbaik dalam dunia ini, maka tentu kita harus memulai dengan apakah berita terburuk dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada orang yang merindukan sebetulnya berita buruk. Tidak ada satupun manusia yang baru bangun pagi mendengarkan tentang berita buruk, sampai 24 jam dia terus mendengarkan berita buruk. Atau kalau perlu, jangan pernah ada berita buruk itu di dalam telinga ketika dia mendengarkan berita-berita dari luar. Tidak ada orang yang merindukan kabar buruk. Kita semua memimpikan kehidupan yang terus-menerus dipenuhi dengan kabar baik. Kabar baik, kabar baik, kabar baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Paul David Tripp mengatakan, ketika kita sedang merenungkan tentang Jumat Agung, Prapaskah itu sebetulnya sedang mau memberikan satu argumentasi berlawanan dengan satu intuisi-intuisi yang ada dalam kehidupan manusia. Jika Anda ingin berita terbaik, maka Anda harus menerima berita terburuk yang pernah ada. Jika Anda mau mendengarkan berita terbaik, maka Anda harus memikirkan, merenungkan, dan harus menerima ada berita terburuk yang pernah terjadi. Saudara-saudara sekalian, mari kita coba akan renungkan apa yang terjadi menjelang kematian Kristus di atas kayu salib. Sebuah perjalanan salib yang akan mengubahkan hidup. Kalau kita masuk di dalam perenungan Jumat Agung, terkadang mungkin kita terasa berat, sedih sekali memikirkan, merenungkan tentang kematian Kristus di atas kayu salib, penderitaannya yang begitu sangat berat sekali. Tetapi saudara-saudara sekalian, Jumat Agung mungkin sulit kita dengarkan karena begitu sangat tragis. Kematian yang tidak wajar diterima oleh orang yang tidak bersalah itu. Mungkin memang ada air mata. Bahkan mungkin ketika kita menonton The Passion of the Christ misalnya, kita mungkin sedang meneteskan air mata melihat Kristus yang begitu menderita itu. Tetapi saudara-saudara sekalian, di balik penderitaan yang besar itu, ada kebenaran Allah yang mau dinyatakan kepada manusia berdosa. Inilah yang coba kita mau renungkan di pagi hari ini. Ketika ada satu percakapan, ada pertemuan orang-orang tertentu yang kita saksikan, di mana seorang anak Allah yang tak berdosa itu, Kristus yang tak bersalah itu, sedang didampingi di dalam cerita-cerita menuju ke Kalvari. Di dalam ayat yang ke-26, saudara, kita tahu ini adalah konteks di mana ketika Yesus itu sudah mengalami pengadilan, diperhadapkan dengan Herodes, Kayafas, Hanas, Pilatus dan sebagainya. Lalu kemudian mereka menyerahkan Yesus kepada tangan orang-orang Israel. Pilatus kemudian menyerah dengan teriakan orang-orang Israel, salibkan dia, salibkan dia. Maka kemudian Yesus dibawa keluar dari Yerusalem. Di dalam tradisi orang-orang Israel, Yerusalem kota kudus, maka jangan mencemarkan Yerusalem dengan orang-orang penjahat, orang-orang jahat yang akan disalibkan. Maka harus dibawa keluar. Dibawa keluar dari Yerusalem untuk disalibkan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara sekalian, maka salib itu adalah lambang kehinaan. Salib itu adalah lambang kelemahan. Salib itu adalah lambang daripada penderitaan, kehinaan, kelemahan, kekalahan di dalam pandangan dunia. Tetapi saudara sekalian, kalau kita merenungkan tentang apa yang pernah dituliskan oleh Fanny Crosby melihat sesuatu yang berbeda. Di dalam catatan lagunya dia mengatakan, salibnya selamanya mulia. Justru ada satu nuansa paradoks yang kita bisa lihat di dalam salib itu. Di dalam salib yang orang melihat itu adalah sebuah kelemahan, sebuah kekalahan, sebuah kehinaan,
sebuah sesuatu yang tercela, justru di sanalah kita melihat kemuliaan Kristus itu mau dinyatakan. Tapi saudara sekalian, sebelum menuju kepada kemuliaan salib Kristus itu, ada peristiwa-peristiwa yang penting. Lalu itu bagaimana maknanya dalam hidup kita. Ada beberapa tokoh tentu di dalam perikop yang kita baca. Ada Simon dari Kirene, ada Tuhan Yesus sendiri tentu, dan ada perempuan-perempuan itu, putri-putri Yerusalem. Tetapi saudara-saudara sekalian, apa yang mau dikatakan Injil Lukas di dalam perspektifnya? Lukas melanjutkan di dalam perikop ini dengan memfokuskan kita kepada salib Kristus. Bahkan ketika kita sedang diarahkan oleh Lukas untuk menuju kepada salib Kristus, ada hal-hal yang begitu sangat penting untuk kita renungkan. Aspek-aspek tertentu daripada pribadi Kristus dan pelayanannya. Ini yang penting untuk kita renungkan, saudara. Saudara, di dalam bagian itu dikatakan bahwa ketika mereka membawa Yesus, ketika Yesus itu sudah dibawa keluar dari Yerusalem pergi ke Golgota itu, Lukas mengatakan di dalam bagian itu, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Siapakah itu mereka? Tentu adalah pasukan-pasukan Romawi yang menyertai perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Golgota. Tetapi menariknya di sana ada seseorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Saudara, siapakah itu Simon dari Kirene? Saudara, Kirene itu adalah kota di Afrika Utara. Sekarang itu Libya, negara Libya sekarang ini, ya, Libya modern sekarang ini. Di mana kita tahu bahwa di dalam negara Afrika Utara itu atau Libya saat ini itu tercatat ternyata banyak diaspora. Banyak orang-orang Yahudi yang ada di Afrika Utara. Dan kita tahu bagaimana di dalam tradisi orang-orang Yahudi ada 3 perayaan di mana mereka harus pulang ke Yerusalem. Salah satunya adalah perayaan Paskah, di mana seluruh diaspora di seluruh dunia harus pulang ke Yerusalem untuk merayakan. Maka tercatatlah Simon bersama dengan keluarganya dari Afrika Utara pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, sebelum merayakan Paskah itu, ya, beberapa komentator mengatakan bahwa dia kemudian menyaksikan ada suara yang begitu sangat hiruk pikuk, begitu sangat gemuruh, banyak orang-orang berbondong-bondong dan mengerumuni seseorang. Maka ya tentu ini adalah tafsiran tentu Bapak Ibu. Kemudian Simon itu berada di sana bersama dengan keluarganya. Dia menyaksikan ada satu peristiwa yang tidak lazim di sana. Apa itu? Seorang yang sedang mengangkat salib itu yang begitu berat. Di dalam catatan sejarah itu kira-kira beratnya itu 100 kilo Bapak Ibu. Kalau kita dari Indomaret saja bawa beras 25 kilo itu beratnya minta ampun. Saudara, itu 50 horizontal, 50 vertikal, saudara. Itu disambung jadi satu, jadi salib. Lalu itulah yang dibawa Yesus. 100 kilo Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya kalau 50 kilo saja kita baru 5 meter mungkin sudah ngos-ngosan, saudara ya. Minum air, aqua itu mungkin satu botol, lanjut lagi. Bayangkan Bapak Ibu dari Yerusalem itu pergi ke Golgota itu berapa kilo. Dan Yesus itu harus mengangkat beban yang begitu berat. Belum lagi saudara, kalau saudara memperhatikan Yesus atau mengingat Yesus 1 hari sebelumnya, tidak tidur semalaman, menghadapi penghakiman yang begitu sangat tidak adil. Belum lagi Yesus itu mendapatkan cemoohan-cemoohan dari Herodian yang membenci Yesus. Belum lagi saudara, Yesus menghadapi sakit fisik dan juga sakit psikis. Bagaimana tidak? Yudas muridnya sudah mengkhianati. Dan salah satu orang yang sangat dekat dengan dia, yaitu Petrus, bukan 1 kali mengkhianati, tapi 3 kali mengkhianati. Saudara, kalau kita pakai bahasa sederhana itu, sakit, begitu sakit. Belum saja sakit fisik, juga sakit psikis. Saudara bisa membayangkan, Yesus itu begitu sangat menderita saat itu. Belum lagi saudara, di dalam catatan sejarah mengatakan bahwa tradisi orang-orang Romawi ketika mau membunuh seseorang itu, dia akan mencambuk orang itu terlebih dahulu dan membawanya ke kayu salib. Nah saudara lihat penderitaan Yesus. Ya, kalau di dalam dunia kedokteran saudara, kalau kita kekurangan darah saudara, pasti itu sudah melemahkan kita. Dan saudara ingat, 1 hari sebelumnya berapa liter darah yang sudah keluar dari tubuh Yesus keluar. Maka tidak heran di dalam catatan sejarah itu mengatakan bahwa biasanya tentara Romawi itu dengan haknya dia itu sembarang saja dia mengambil orang untuk membantu begitu. Maka di dalam catatan Alkitab kita membaca bahwa tentara Romawi menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Saudara, ketika Simon itu berada di sana, ya seperti mau menyaksikan itu
Karena orang berbondong-bondong mengerumuni Yesus itu, memperhatikan Yesus itu sedang membawa salib itu dan sebagainya. Yesus itu terjatuh lagi, dia angkat lagi, dan banyak orang-orang mengerumuni dan memperhatikan. Tapi kita lihat saudara, dikatakan di situ Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, artinya dari negaranya yaitu Afrika Utara itu datang untuk pergi ke Paskah sebetulnya, tapi dia melihat di sana satu peristiwa. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Saudara perhatikan, selain kemudian kita lihat apa yang menjadi perenungan kita, dikatakan di dalam bagian itu adalah Simon yang kemudian itu mengangkat salib itu. Apa yang kita bisa pelajari dalam bagian pertama ini saudara? Ketika dikatakan di dalam bagian itu Simon itu mengangkat salib Yesus, bukankah ada dua pelajaran penting yang kita bisa pelajari di awal poin ini? Ketika kita melihat Simon yang sedang mengangkat salib itu. Mari kita coba baca Lukas 9. Lukas 9 ayat 23 dan 24 saudara. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Poin kedua, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Penginjil Lukas menuliskan Simon itu kemudian mengangkat salib itu. Poin pertama kita saksikan, bagaimana kebenaran ini sedang berbicara kepada kita, yaitu ada satu panggilan pikul salib, ada satu panggilan rela kehilangan demi Kristus. Pikul salib, rela kehilangan demi Kristus. Inilah makna pemuritan sejati yang kita bisa lihat di dalam kehidupan Simon dari Kirene. Ada dua orang, ada dua kelompok di sini yang Lukas sengaja masukkan di dalam bagian ini. Pertama Simon dari Kirene, kemudian putri-putri Yerusalem, nanti kita lihat. Bagaimana ada satu makna Simon dari Kirene itu mewakili pemuritan sejati. Apakah itu yang namanya pemuritan sejati? Bagaimana kemudian dia dipanggil untuk memikul salib dan rela kehilangan demi Kristus. Maka di dalam ayat 26 ini saudara, ada tiga poin yang saya ingin ajak saudara memikirkan, merenungkan tentang Simon dari Kirene ini. Pertama, ini berbicara tentang pemuritan sejati. Yang namanya mengikut Kristus, saudara perhatikan, menarik karena ada kata yang begitu sangat tajam di sana. Lukas katakan, saudara perhatikan ayat 26. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Dia bukan di depan Yesus, dia bukan lari meninggalkan Yesus angkat salib itu, tetapi dikatakan sambil mengikut Yesus. Itulah makna pemuritan yang sejati. Mengikut Yesus itu seperti apa? Simon dari Kirene memberikan satu pelajaran penting, bahwa yang namanya mengikut Yesus itu adalah pikul salib, rela bayar harga demi Kristus. Itu makna pertama yang saya ingin ajak kita melihat tentang yang namanya Simon dari Kirene ini. Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini kita lihat bagaimana kemudian menjadi, sekali lagi kita melihat bagaimana dikatakan sambil mengikut Yesus. Saudara-saudara sekalian, Simon dari Kirene diberikan kesempatan untuk mengikut Yesus. Tidak semua orang diberikan kesempatan mengikut Yesus. Tidak semua orang yang ada di situ diberikan kesempatan Tuhan mengikut Yesus. Tapi Alkitab mengatakan Simon dari Kirene mengikut Yesus. Itu berarti ada hak istimewa, ada satu anugerah yang begitu sangat besar diberikan, kesempatan untuk mengikut Yesus. Kesempatan untuk ikut berbagian di dalam penderitaan Kristus. Kesempatan di mana ia diajak Tuhan untuk mengikut Yesus dengan memikul salib itu. Saudara-saudara sekalian, ini poin penting. Ketika Kristus itu mengangkat salib, memikul salib dan mati untuk kita, untuk dosa-dosa kita, Kristus juga sedang mengajak kita itu untuk memikul salib kita masing-masing dan mati bersama-sama dengan Kristus. Ini adalah persekutuan yang sesungguhnya dengan Kristus. Ini adalah persekutuan di dalam penderitaan Kristus. Maka bagian pertama ini Bapak Ibu sekalian, kita belajar bagaimanakah sebetulnya yang namanya mengikut Kristus. Ada pemuritan sejati seperti apa. Saudara-saudara sekalian, kita tidak dipanggil untuk mengerti doktrin saja. Kita tidak dipanggil untuk puas saja.
Kita tidak dipanggil hanya kemudian hanya sampai kepada ortodoksi, ortopatos saja. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Richard Pratt mengatakan bahwa bagaimana kita mengimplementasi firman Tuhan dalam hidup kita, bukan saja ortodoksi mengisi kuriositas kita, bukan saja mengubah hati kita, nangis-nangis pada waktu KKR, lalu melihat The Passion of the Christ kita bisa nangis-nangis melihat kesedihan yang begitu besar itu. Tetapi Richard Pratt mengatakan juga, selain ortodoksi, ortopatos, juga ortopraksis. Itu harus dihidupi setiap hari. Itu harus dilaksanakan setiap hari. Bagaimana menjadi murid Kristus yang sejati. Saudara, di dalam bagian pertama ini kita melihat bagaimana Simon dari Kirene diberikan anugerah, kesempatan mengikut Yesus. Saudara-saudara sekalian, maka pikirkanlah, renungkanlah. Apakah kita selama ini sudah menjadi orang Kristen, diberikan kesempatan mengikut Kristus, dan kita menjalankannya dengan benar? Jumat Agung yang akan kita laksanakan pada minggu depan ini mengingatkan kita tentang pemuritan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi murid Kristus yang benar? Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi murid Kristus yang sejati? Saudara sekalian, sayangnya banyak orang di zaman kita memiliki kekristenan tanpa salib. Kita melihat salib, kita mungkin mengucap syukur kepada Tuhan karena Kristus telah menggantikan kita mati di atas kayu salib. Sekali lagi kita mungkin terus menghayati ini dengan penuh perasaan, tergerak dan begitu sangat bersyukur. Namun tidak ada salib dalam pemuritan kita. Belum lagi kita hari ini sangat gampang sekali kemudian itu memberikan pembelaan diri. Ketika kita diundang untuk pikul salib, sangkal diri setiap hari, kita terlalu banyak pembelaan diri, kita terlalu banyak pembenaran diri, seperti kita mau memberikan argumentasi pembelaan kepada Tuhan, tapi sebetulnya kita mau lari daripada panggilan itu. Saudara-saudara sekalian, belum lagi hari ini kekristenan itu terus saja disodorkan dengan Injil yang palsu, kekristenan tanpa salib, yang menekankan hidup lancar, berkat-berkat Tuhan, kelimpahan kemakmuran. Ikut Yesus pasti engkau akan makmur, ikut Yesus pasti engkau akan tidak pernah mengalami pergumulan. Saudara-saudara sekalian, Injil kemakmuran itu, teologi kemakmuran itu telah merasuki kekristenan. Saudara-saudara sekalian, hari ini tidak sedikit orang-orang Kristen sudah terus dicekokin dengan mengikut Yesus pasti engkau akan mengalami kebahagiaan, mengikut Yesus pasti engkau akan mengalami kejayaan, kemakmuran, kesuksesan. Tidak mungkin akan mengalami pergumulan hidup. Kalau engkau mengalami pergumulan, itu berarti imanmu tidak benar. Itu berarti engkau menghadapi sesuatu hal di mana engkau belum sungguh-sungguh beriman. Saudara-saudara saya sekalian, Injil kemakmuran itu sedang merasuki kekristenan hari ini dengan terus mengangkat antroposentris manusia, sehingga kehilangan makna yang sejati mengikut Kristus. Saudara-saudara sekalian, kekristenan tanpa salib itu bukan Injil yang benar. Kekristenan tanpa salib itu bukanlah panggilan daripada Kristus. Tapi kekristenan yang benar itu adalah ketika kita berani setiap hari pikul salib, sangkal diri setiap hari. Bahkan kita rela bayar harga untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, di dalam ayat pasal 9 ayat 23-24 itu mengingatkan kita bagaimana panggilan ini menjadi seruan untuk setiap kita. Kita mengikut Yesus pasti ada pergumulan, kita mengikut Yesus pasti ada kesulitan. Tetapi di sanalah kita terus bersandar kepada Tuhan dan terus bagaimana rela bayar harga, pikul salib, sangkal diri setiap hari. Simon dari Kirene bisa menolak, tetapi di situ dikatakan dia tidak menolak, justru dia mengangkat salib itu. Ada satu kerelaan daripada Simon mau mengangkat salib itu. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita juga rela mengangkat salib setiap hari? Salib kita masing-masing, pergumulan kita masing-masing mengikut Kristus, apakah kita rela menanggungnya? Apakah kita sungguh-sungguh mau membawa diri kita untuk tunduk kepada Tuhan? Ataukah kita berlari daripada panggilan itu dengan berbagai macam pembenaran diri? Yang pertama. Yang kedua, saudara, Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku juga
bagiku adalah juga ibu. Saudara perhatikan, di dalam Injil Markus, Simon itu diidentifikasikan sebagai bapaknya Alexander dan Rufus. Saudara lihat, di dalam surat Roma pun dikatakan di sana, bahkan dikatakan bahwa Paulus menuliskan salam kepada Rufus, seorang yang luar biasa di dalam Tuhan, dan ibunya itu juga ibuku. Saudara, itu berarti apa, saudara? Itu berarti ada satu hal di mana ini adalah keluarga saleh. Ini adalah keluarga yang betul-betul takut kepada Tuhan. Dan saudara lihat apa yang telah terjadi di dalam bagian itu. Di dalam bagian itu dikatakan bahwa catatan beberapa komentator mengatakan bahwa setelah mengangkat salib itu, Simon dan juga keluarganya itu kemudian mengalami perubahan hidup. Saudara, Simon dari Kirene adalah orang Yahudi. Kita tidak tahu bagaimana imannya. Imannya adalah iman Yudaism dan sebagainya, kita tidak tahu. Dia datang ikut Paskah mungkin karena rutinitas saja secara agamawi orang-orang Yahudi. Tetapi catatan Alkitab mengatakan bahwa keluarga ini kemudian adalah keluarga yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Di dalam bagian itu kita melihat bahwa inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi ketika Simon itu sudah mengangkat daripada salib Kristus. Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini kita lihat bagaimana ada poin kedua yang kita saksikan di sana. Ketika Simon itu sudah mengangkat salib itu, apa yang terjadi, saudara? Peristiwa itu telah mengubahkan hidup Simon dan keluarganya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, bagaimana kita memahami ini? Inilah yang terjadi ketika orang itu mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Simon dan keluarganya secara pribadi itu mempercayai Kristus sebagai juru selamatnya. Poin kedua ini mengingatkan kita apa, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Pada saat beban itu ada dalam hidup kita, pada saat kita diajak Tuhan untuk ikut berbagian di dalam mengikut Tuhan dan pikul salib, hal-hal yang awalnya mungkin kita sesali, hal-hal yang awalnya mungkin kita agak berat, ragu-ragu untuk menjalankan, bahkan mungkin kita menolak karena berbagai macam pertimbangan-pertimbangan, alasan-alasan. Tapi saudara, lihatlah apa yang telah terjadi dengan Simon dan keluarganya. Bagaimana kemudian Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan berkat-berkat terbesar dalam kehidupan mereka. Ada perubahan nyata dalam hidup mereka. Ada masa-masa sulit mungkin kita akan mengangkat salib itu. Ada masa-masa tidak mudah untuk kita memikul beban-beban salib-salib kita masing-masing. Tetapi lihatlah ketika ada kesetiaan memikul salib itu, Tuhan akan mengubahkan kita. Itu yang kita lihat, saudara. Bagaimana Rufus dikatakan di situ, ibunya juga adalah orang-orang yang baik. Orang-orang saleh dikatakan, dan Rufus itu adalah anak daripada Simon. Ibunya itu adalah istri daripada Simon. Dan komentator mengatakan bahwa ini telah mengalami perubahan karena ada satu peristiwa yang telah mengubahkan hidupnya. Simon bertemu secara pribadi dengan Kristus. Saulus pernah bertemu secara pribadi dengan Kristus ketika berjalan menuju ke Damsyik. Simon dari Kirene bertemu secara pribadi ketika dia mengangkat salib itu, dan seluruh keluarganya diubahkan Tuhan. Dan itulah yang kita saksikan. Inilah pelajaran penting kedua dari Simon dari Kirene. Kita pelajari ketika kita belajar pikul salib, ketika kita rela menanggung beban itu demi kemuliaan Kristus, lihatlah, satu persatu keluarga kita akan diubahkan Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Firman Tuhan ini janji yang begitu sangat clear, menjadi satu keyakinan kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita terlalu banyak teori-teori dunia untuk namanya bagaimana hubungan suami istri itu baik, bagaimana orang tua dan anak itu baik. Kita terlalu banyak teori-teori dengan menurut ini, menurut pemikiran ini. Boleh kita pelajari, boleh kita sama-sama pelajari. Tetapi saudara-saudara sekalian, apa hal yang paling terpenting? Bagaimana kita belajar percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan kalau kita belajar daripada Simon dari Kirene ini, bukankah Tuhan yang sama juga akan mengubahkan hidup kita dan keluarga kita? Saudara sekalian, ini pelajaran penting kita merenungkan tentang salib Kristus.
Bagaimana kita pelan-pelan mengingat bahwa ini adalah pemuritan sejati yang diwakili oleh Simon dari Kirene. Kedua, ini juga mengingatkan kita ketika kita rela bayar harga pikul salib, ada satu perubahan hidup yang Tuhan akan kerjakan di dalam keluarga kita. Dan yang ketiga, saudara, ini poin yang sangat penting berikutnya. Ketika kita menyaksikan Simon dari Kirene itu sedang membawa salib, saudara, pikirkanlah konteks waktu itu. Banyak orang-orang sedang mengerumuni Tuhan Yesus. Yesus yang sedang membawa salib itu dengan tertati-tati, terjatuh-jatuh, saudara. Banyak penonton-penonton yang ada di situ. Lalu saudara lihat, Simon itu kemudian di dalam tanda kutip memang seperti dipaksa ditarik ke tengah jalan untuk mengangkat salib, saudara. Tapi saudara, ini bukan kebetulan. Ini sedang mau menceritakan satu makna yang terpenting berikutnya. Adalah apa? Ini menunjukkan ada dua golongan orang. Ketika Yesus sedang membawa salib itu, ada dua golongan orang meresponi ketika Yesus mengangkat salib itu. Pertama, satu golongan penonton-penonton. Ini kelompok-kelompok orang yang hanya menjadi penonton ketika adanya pekerjaan Tuhan dijalankan. Tapi ada satu orang mewakili Simon dari Kirene. Secara dalam tanda kutip, dia didorong Tuhan untuk masuk untuk ikut berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Inilah yang kita saksikan selalu saja di dalam pekerjaan Tuhan. Selalu ada dua golongan ini, saudara. Ada orang yang menjadi penonton. Tapi ada satu golongan seperti Simon dari Kirene, saudara. Dia tahu dia sedang dipakai Tuhan. Memang dalam tanda kutip seperti dipaksa dia masuk ke tengah jalan itu. Tetapi saudara, Tuhan sedang mau berbicara apa? Bahwa ada golongan kedua. Walaupun terkesan dia ditahan untuk memikul salib, tetapi demikianlah dalam pekerjaan Tuhan. Ada orang-orang yang ikut juga mau terjun, ikut berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tentu sesuai dengan porsi masing-masing. Saudara sekalian, ini mengingatkan kita. Ayat 26 saja, saudara, sudah muncul 3 poin, saudara, untuk kita renungkan. Pertama, itu poin tentang pemuritan sejati yang diwakili oleh Simon. Kedua, ini berbicara tentang bagaimana Simon dengan keluarganya diubahkan Tuhan setelah dia mengangkat salib itu. Yang ketiga, ini berbicara tentang mewakili kekristenan hari ini, meresponi panggilan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ada orang-orang yang jadi penonton saja, tetapi ada orang-orang yang ikut berbagian di dalam pekerjaan Tuhan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka saudara-saudara sekalian, berbahagialah kita ketika kita diundang Tuhan untuk mengikut Tuhan dan ikut berbagian di dalam penderitaan Kristus. Berbahagialah kita kalau kita mau dipakai Tuhan kemudian untuk ikut berbagian di dalam pelebaran kerajaan Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, memaknai Jumat Agung, banyak hal yang kita bisa renungkan di dalam bagian itu. Dan banyak orang-orang yang mengikut Yesus. Menarik, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Saudara, banyak komentator mengatakan bahwa kita lihat ini list ya beberapa. Banyak perempuan-perempuan itu, pertama, ini memang di dalam tradisi orang-orang Yahudi itu ada biasanya perempuan-perempuan yang dibayar untuk nangis begitu ya, profesional begitu ya. Nah, tapi itu dibayar sebetulnya ya, supaya menyemarakkan nih suasana gitu ya. Lalu kelompok kedua adalah perempuan-perempuan yang memang simpati kepada Tuhan Yesus begitu ya. Tapi ada komentator mengatakan ini bukan perempuan yang menyaksikan kebangkitan Kristus seperti Maria Magdalena, ini bukan. Tapi orang-orang ini yang perempuan-perempuan Yerusalem itu yang menyaksikan begitu ya, dengan berbagai macam motivasinya. Mungkin dia adalah orang disewa untuk menangis begitu, atau mungkin dia simpatik begitu ya, dia mau menyaksikan begitu, lalu dikatakan di situ dia menangis. Tapi menariknya saudara, Yesus di antara banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hei putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Tuhan Yesus tidak sedang mengajak orang-orang untuk mengasihani dia. Tuhan Yesus tidak perlu belas kasihan. Kita sebetulnya yang sedang menunggu belas kasihan itu. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus sedang memberitakan tentang kabar Injil, pesan kasih karunia di sana. Saudara-saudara sekalian, dikatakan di dalam bagian itu, "Hei putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku." Tidak usah kau tangisi aku, tangisilah dirimu.
kalian itu orang-orang Yerusalem yang sudah menolak aku. Kalian itu orang-orang Yerusalem yang tidak menerima aku. Tidak usah kau tangisi aku, tangisilah dirimu. Hei orang-orang Yerusalem, tidak usah kau tangisi aku, tangisi dirimu dan anak-anakmu. Anak-anakmu yang ada di Yerusalem sana itu loh, yang juga menolak aku. Tangisi mereka juga, tangisi mereka. Tangisilah keberdosaanmu, tangisilah penolakanmu. Kenapa kalian menolak aku? Tangisilah penolakan itu, tangisilah dosa-dosamu itu, dan bertobatlah kembali kepada Tuhan. Ini adalah teguran, saudara. Ini adalah satu seruan pertobatan sebetulnya. Kalau kita ingat ini, kita ingat apa, saudara? Kita ingat Yunus ketika dia di Niniwe. Yunus itu kemudian berkhotbah KKR regional, saudara. Satu kali kalimat itu langsung mempertobatkan orang-orang di Niniwe. 40 hari lagi Tuhan akan mengunggang balikan kota Niniwe. Ada satu apa, saudara? Ada satu seruan penghukuman Tuhan. Saudara, makna yang sama, saudara. Kalau kita renungkan bagian ini, Tuhan Yesus juga sedang mau berbicara. Tidak usah tangisi aku, tangisi dirimu dan anak-anakmu. Tangisilah dirimu. Bukan hanya perempuan, tapi juga ingatlah anak-anakmu yang tidak percaya, yang menolak aku. Dan di sanalah kemudian dikatakan tangisilah juga anak-anakmu. Tangisilah dosa-dosamu. Kalian itu, Tuhan Yesus seperti mau berbicara, saudara. Kalian itu memerlukan pertobatan. Tidak usah tangisi aku, tapi tangisilah dirimu. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam bagian ini adalah satu seruan yang begitu bergema kepada Israel saat itu. Tuhan Yesus pernah menangis Yerusalem. Ini adalah kota kudus katanya, tapi justru kota inilah yang akan menghukum Tuhan Yesus, yang menolak Yesus. Ini katanya umat Allah, tapi justru umat Allah inilah yang menolak Yesus. Saudara-saudara sekalian, apakah ini juga sedang bergema di hati kita hari ini? Kita mungkin seperti bersimpati, kita mungkin seperti wah, tidak bisa membayangkan betapa besarnya kasih Allah dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Tapi apakah kita mendengarkan teriakan panggilan pertobatan itu dari Kristus? Ataukah kita masih saja terus seperti menikmati dosa-dosa kita? Ini panggilan pertobatan, saudara. Ini panggilan seruan daripada Tuhan untuk mengingat siapa diri kita. Putri Yerusalem, tangisi dirimu dan anak-anakmu, jangan tangisi aku. Kalau Tuhan Yesus sedang berbicara kepada kita, hei jemaat Geri Balikpapan, tidak usah kau terlalu banyak bersedih dengan kematian Kristus, tapi tangisilah dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita sadari hari ini. Berapa banyak dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Berapa banyak kesempatan-kesempatan Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, dan kita melihat kesempatan itu dengan baik, dan kita sungguh-sungguh menangisi dosa-dosa kita. Ataukah kita sebaliknya terus saja menikmati dosa-dosa itu? Tahun demi tahun kita merayakan lagi Jumat Agung dan Paskah, tapi tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan dalam hidup kita. Terus saja hidup di dalam dosa, terus saja tidak bertumbuh, hanya terus saja ada di dalam dosa-dosa yang sama, gagal dan gagal lagi. Saudara, Jumat Agung mengingatkan kita, ada panggilan pertobatan, ada panggilan bersama untuk kita mengingat bahwa ini adalah satu kesempatan kita mengintrospeksi kembali diri kita di hadapan Tuhan. Seperti itu sedang berbicara di dalam hati dan jiwa kita pagi ini, Bapak Ibu. Yesus sedang mau berbicara kepada kita, hei putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Lalu setelah Yesus berkata demikian, lalu kemudian masuk di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Ini bukan kalimat kasar, saudara. Ini bukan kalimat seperti seperti ya memaki-maki begitu, tidak. Tetapi ada satu seruan yang kita lihat. Bagaimana ada satu seperti bahasa-bahasa peribahasa, seperti bahasa-bahasa yang kita bisa lihat juga di dalam Amsal misalnya. Ada puisi-puisi, ada bahasa-bahasa yang dikeluarkan di sana untuk menyatakan apa, saudara? Yesus tidak perlu untuk kemudian ditangisi.
mereka sendiri harus punya kesadaran tentang mereka dan anak-anak mereka yang terhilang. Dan bahwa kemudian masuk di dalam ayat berikutnya, hukuman terhadap Yerusalem itu akan datang dan berat akan menimpa kepada mereka. Dan kita tahu ini, pada tahun 70 Masehi kita tahu Yerusalem betul-betul diratakan dengan tanah. Ketika Jenderal Titus datang meratakan Yerusalem, habis. Itulah penghukuman Tuhan. Tapi saudara-saudara sekalian, apa yang kita bisa lihat di dalam bagian ini? Ketika dikatakan bahwa berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan. Daripada kamu melahirkan anak-anak yang menolak Kristus, lebih baik orang itu tidak pernah melahirkan atau mandul daripada rahimnya itu melahirkan anak yang menolak. Ini kaitannya dengan anak-anak ya, anak-anak tadi menolak Yesus. Saudara, ini peribahasa apa? Kalimat yang seperti ada eskalasi semakin naik, saudara. Semakin naik mengingatkan bagaimana dosa-dosa itu begitu mengerikan yang harusnya kita tangisi. Dikatakan lebih baik perempuan itu mandul, rahimnya tidak pernah melahirkan. Ya, kalau kita pakai parafrase, daripada dia melahirkan anak begitu tetapi anak yang menolak Kristus seperti anak-anak Yerusalem. Itu yang harus ditangisi. Itu yang harus ditangisi. Maka ayat yang ke-30-31 ini seperti peribahasa yang sangat indah sekali untuk menyatakan penghukuman Tuhan di sana. Dikatakan bahwa penghukuman terhadap Yerusalem itu akan begitu berat datang. Saudara sekalian, ayat ini seperti peribahasa yang tentu punya makna kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-31, saudara. 30-31 dikatakan, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Daripada kami menanggung penderitaan yang begitu berat nanti, lebih baik gunung itu runtuhlah dan timpalah kami. Dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Daripada kami menanggung penderitaan yang berat itu, lebih baik gunung-gunung timbunilah kami. Ya, ini seperti peribahasa yang mengatakan demikian, saudara. Ada satu bahasa-bahasa yang ditunjukkan bagaimana orang hidup yang menerima penghakiman Tuhan yang begitu besar itu. Penghancuran Yerusalem akan terjadi. Dan saat itu orang akan berteriak supaya gunung-gunung menimpa mereka. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya penderitaan itu begitu besar, begitu berat, sehingga mereka lebih merasa bahagia kalau tertimbun oleh gunung-gunung daripada harus mengalami penderitaan berat itu. Ini adalah penghakiman kepada mereka. Karena tidak percaya, menolak Kristus, menyia-nyiakan kesempatan, kemudian diserahkan kepada penghancuran Israel. Saudara, kalau kita mengingat bagian ini, merenungkan bagian ini, apakah ini juga sedang berbicara dalam hati kita? Panggilan pertobatan dikumandangkan kepada kita untuk kembali kepada Tuhan. Tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Saudara-saudara sekalian, memasuki Jumat Agung, apakah yang kita sedang renungkan? Di kayu salib Dia menanggung murka Allah Bapa. Tidak seorang pun dari kita. Apakah kita sungguh-sungguh memahami ini? Apakah kita sungguh-sungguh melihat? Bahkan dikatakan di dalam ayat 31, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup ini digambarkan, banyak komentator menggambarkan ini adalah penggambaran tipologi Kristus atau penggambaran konotasi kepada Kristus. Kalau kayu hidup saja, kalau Kristus saja itu kalian matikan, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Kalau kayu hidup itu saja mengalami penganiayaan, jikalau seseorang itu memperlakukan Kristus seperti ini, apalagi nanti kayu-kayu kering. Kalau Kristus saja kalian tolak, kalau Kristus saja kalian aniaya, kalau Kristus saja kalian tidak terima, apalagi Tuhan nanti akan menghukum kalian. Ya, kayu-kayu kering itu digambarkan Israel, saudara ya. Kayu-kayu hidup itu digambarkan Kristus. Kalau Kristus saja diperlakukan seperti ini, apa yang akan terjadi dengan kayu kering nanti? Itu penghukumannya lebih besar lagi daripada perlakuan kalian kepada Kristus. Kira-kira ini maknanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka mari kita kembali merenungkan tentang salib Kristus. Jalan salib itu perlulah korban. Jalan salib itu perlulah penyangkalan diri. Jalan salib itu perlulah
penyerahan total kepada Tuhan. Dan jalan salib itu perlu introspeksi diri kembali, pertobatan hari lepas hari kita di hadapan Tuhan. Saudara, di kayu salib Kristus menanggung segala derita itu. Kita mungkin tidak tahu, kita mungkin tidak bisa merasakan betapa besarnya penderitaan yang Kristus alami di atas kayu salib. Saudara, ketika Kristus rela ditinggalkan oleh Allah Bapa, Ia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu kesedihan yang paling besar yang pernah dialami oleh Kristus. Ia rela ditinggalkan oleh Allah Bapa. Luther mengatakan, kenapa Yesus rela ditinggalkan oleh Allah Bapa? Agar kita tidak pernah lagi ditinggalkan oleh Allah Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, kasihanilah kami, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang penuh dengan kemunafikan ini. Biarlah perenungan jalan salib pada pagi hari ini mengingatkan kami panggilan menjadi murid yang sejati. Rela bayar harga, rela berkorban demi kemuliaan Kristus. Jalan salib ini juga Tuhan mengingatkan kami akan panggilan pertobatan. Biarlah kami kembali menangisi dosa-dosa kami. Biarlah kami memiliki kembali duka cita rohani ini. Satu kesadaran keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh menangisi diri kami di hadapan Tuhan. Menangisi keluarga kami. Menangisi anak-anak kami. Menangisi papa mama kami. Menangisi gereja kami. Menangisi bangsa kami. Seperti Yeremia pernah meratap kesedihan yang paling besar. Biarlah kami juga hari ini boleh meratap dosa-dosa kami. Tuhan, kasihani kami. Ampuni dosa-dosa kami. Ajarkan kami untuk belajar pikul salib. Rela menanggung derita demi kemuliaan Kristus. Penghukuman akan nyata bagi orang-orang berdosa. Penghakiman kekal akan datang. Setiap orang akan dihakimi. Waktu itu akan datang. Dan biarlah kami bersiap-siap menantikannya, Tuhan. Dengan terus introspeksi diri hari lepas hari. Bertobat, mengalami perubahan hidup. Seperti Simon dengan keluarga-keluarganya boleh mengalami perubahan hidup ketika ia dengan setia memikul salib. Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami. Biarlah menuju ke Jumat Agung kami kembali boleh membawa hidup kami kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.